Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang uji sterilitas sediaan salep. Uji ini berfungsi untuk menjamin salah satu aspek penting dalam sediaan steril berbentuk salep, yaitu sterilitasnya. Metode yang pertama yang dapat digunakan untuk uji sterilitas salep adalah metode dengan menggunakan media cair tioglikolat. Media ini digunakan terutama untuk mengecek sterilitas terhadap bakteri anaerob, namun juga bisa digunakan untuk mendeteksi bakteri aerob. Langkah kerja uji sterilitas menggunakan media tioglikolat cair yang pertama adalah dengan melarutkan natrium tioglikolat P dalam campuran yang tertera pada tabel pada slide sebelumnya. Kemudian semua bahan akan dipanaskan dan diatur pH-nya antara 7,1 kurang lebih 0,2 dengan menggunakan natrium hidroksida 1N. Apabila perlu disaring, dapat disaring selagi panas dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya, setelah disaring, media akan ditambahkan dengan natrium rezazurin P dalam tabung yang sesuai dan dilakukan sterilisasi, serta dapat disimpan pada wadah steril tertutup rapat dengan suhu antara 2 derajat dan 25 derajat Celcius. Media yang siap digunakan merupakan media yang tidak lebih dari 1/10 bagian atas media berwarna merah muda. Sampel salep kemudian dapat dimasukkan dalam media cair tioglikolat yang telah siap dan diinkubasi pada suhu dalam rentang 30 derajat sampai 35 derajat Celcius. Yang kedua ini juga merupakan uji sterilitas menggunakan media tioglikolat, namun ini menggunakan media tioglikolat alternatif. Perbedaannya adalah pada saat pembuatan media tidak ditambahkan dengan natrium tioglikolat P dan natrium rezazurin P. Selain itu, pada inkubasi selain pengaturan suhu juga harus dalam kondisi anaerob. Selanjutnya merupakan uji sterilitas dengan menggunakan media yang berbeda, yaitu media soybean kasa indicase medium yang dapat digunakan untuk mengecek pertumbuhan kapang dan juga bakteri aerob. Pada tabel di atas merupakan bahan-bahan dan juga jumlah bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan media soybean kasa indicase medium. Untuk cara pembuatan medianya, yang pertama adalah air dilarutkan dengan campuran yang telah dipaparkan pada tabel sebelumnya, kemudian akan dipanaskan dan didinginkan pada suhu kamar. Untuk cara pembuatan medianya, yang pertama adalah dengan melarutkan air ke dalam campuran yang telah dipaparkan pada tabel slide sebelumnya, kemudian akan dipanaskan dan didinginkan pada suhu ruang. Selanjutnya, pH akan diatur setelah sterilisasi antara rentang 7,3, mohon maaf ada kesalahan pengetikan, seharusnya 7,3 kurang lebih 0,2 dengan menggunakan natrium hidroksida 1N dan disaring hingga jernih. Untuk langkah selanjutnya hampir sama dengan pembuatan media sebelumnya, yaitu disimpan dalam wadah yang sesuai, dilakukan sterilisasi, dan juga disimpan pada wadah steril tertutup rapat dengan suhu antara 2 derajat dan 25 derajat Celcius. Perbedaan dari metode sebelumnya yaitu media ini dilakukan inkubasinya pada suhu yang lebih rendah, yaitu 22,5 kurang lebih 2,5 derajat Celcius. Selanjutnya adalah tentang media untuk golongan penisilin dan cefalosporin, yang mana ini mungkin bisa digunakan untuk menguji salep steril penisilin ya teman-teman. Dan dari langkah kerjanya pun nggak terlalu jauh berbeda dari pengujian salep steril pada umumnya. Bedanya cuma pada penambahan beta-laktamase secara aseptik ke dalam media uji sterilitas sebelum digunakan untuk uji sterilitas gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menginaktivasi efek antimikroba dari penisilin itu, supaya tidak mengganggu hasil uji sterilitas. Selanjutnya adalah mengenai uji sterilitas sediaan, yang mana pada slide ini kita akan bahas mengenai jumlah bahan yang digunakan ya teman-teman. Nah, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi salep, yang digunakan itu langsung mengacu pada tabel jumlah minimum bahan yang akan kami sajikan pada slide selanjutnya. Dan kalau ternyata dari jumlah minimum bahan itu tidak mencukupi untuk melakukan uji sterilitas, maka dapat digunakan jumlah 2 kali dari jumlah awal. Jadi kalau teman-teman pakai 5, ya pakai 10 gitu. Kalau ternyata nggak mencukupi ya. Oke, lanjut ke tabel 2 jumlah minimum yang digunakan untuk tiap media. Kita langsung lompat ya ke sediaan yang tidak larut krim dan salep yang tersuspensi atau teremulsi. Di sini tuh digunakan isi setiap wadah yang sebanding dengan tidak kurang dari 200 mg. Jadi kalau teman-teman punya 5, yang dipakai ya setiap wadah itu, jadi 5-5-nya dipakai semua. Dan sampel yang diambil itu minimal 0,2 gram atau 200 mg. Selanjutnya adalah tabel 3, yaitu jumlah minimum bahan yang diuji sesuai dengan jumlah bahan dalam batch. Kita langsung masuk ke slide ke-11. Untuk slide 11, kita langsung masuk ke dalam sediaan mata
dan sediaan lain yang tidak disuntikkan karena salep itu masuk ke dalam sini ya teman-teman kategorinya. Kalau dalam satu batch yang diproduksi itu tidak lebih dari 200 wadah, maka yang dipakai adalah 5% atau 2 wadah diambil yang lebih besar. Nah, maksudnya diambil yang lebih besar ini gimana? Jadi misal kita punya dua kondisi. Yang pertama adalah produksi dalam satu batch-nya itu 100 buah. Maka kan 5%-nya itu 5 buah ya. Dan 5 sama 2 kan banyakkan 5, maka dipakai 5. Kalau ternyata dalam satu batch produksi pada kasus kedua, dia itu cuma produksi 20, maka 5%-nya kan cuma 1. Maka yang dipakai adalah yang 2 wadah gitu. Lalu kalau yang diproduksi per batch itu ternyata lebih dari 200 wadah, langsung diambil 10 wadah sebagai sampelnya. Untuk prosedur dari pengujian sterilitas salep dan krim itu kan juga nggak jauh berbeda ya teman-teman dari sediaan steril pada umumnya. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah penyaringan membran dan yang kedua adalah inokulasi langsung. Yang pertama kita bahas adalah mengenai penyaringan membran. Nah, untuk penyaringan membran ini, salep dan krim itu diencerkan menggunakan isopropil miristat sehingga dia itu mencapai konsentrasi 1%. Nah, hasil pengencerannya itu nanti kemudian disaring, dan setelah disaring membrannya itu yang digunakan untuk menyaring dibilas minimal 3 kali dengan 100 ml cairan yang sesuai. Nah, cairan yang sesuai di sini tuh apa? Maksudnya itu adalah cairan yang ada pada halaman 1834. Di situ kan ada 3 jenis cairan, ada cairan A, D, dan K. Nah, itu diambil yang sesuai gitu. Kemudian membrannya yang udah dibilas tadi itu dipindahkan ke dalam media, kemudian medianya diinkubasi minimal 14 hari. Lalu selanjutnya ini adalah contoh monografi untuk yang penyaringan membran, yaitu pada salep mata, neomisin sulfat dan polimixin B sulfat. Di situ kan di bagian bawah kanan itu sterilitas 71 memenuhi syarat, lakukan penetapan seperti tertera pada penyaringan membran dalam uji sterilitas sediaan. Jadi untuk memilih metode ini kita juga harus mengacu ke monografinya terlebih dahulu, adakah persyaratan mengenai metode yang dipilih. Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti bebas antara penyaringan membran atau inokulasi langsung. Tapi karena di sini tuh pada salep mata neomisin ini ada syaratnya, yaitu penyaringan membran, jadi kita pakai yang penyaringan membran. Oke, selanjutnya ke inokulasi langsung ke dalam media. Kalau di sini langkahnya agak sedikit beda, di mana sampelnya itu dengan perbandingan 1 dimasukkan ke dalam pelarut steril yang di dalamnya udah ada bahan pengemulsi, yang mana perbandingannya sampel dan pelarutnya ini adalah 1:9. Nah, setelah dicampurkan, kemudian larutannya itu dipindahkan dalam media yang tidak mengandung pengemulsi, dan medianya ini diinkubasi minimal 14 hari. Lalu dilakukan pengamatan secara beberapa kali selama inkubasi itu. Tuh. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan ke Spada untuk diskusi Spada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.